Assalamualaikum. Kami dari kelompok 10 kelas 3B Prodi Manajemen yang beranggotakan Naya Ananta Putri, Nurul Izzah Azahra, Silpiana Rahmawati, Sinta Minati, dan Sri Rahayu. Dalam video ini, kami akan menjelaskan materi mengenai pasar persaingan monopolistik. Apa sih pasar persaingan monopolistik? Pasar persaingan monopolistik adalah salah satu bentuk pasar di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang serupa, tetapi memiliki perbedaan dalam beberapa aspek. Penjual pada pasar monopolistik ini tidak terbatas, namun setiap produk yang dihasilkan pasti memiliki karakter tersendiri yang membedakannya dengan produk lain. Contohnya adalah sampo, pasta gigi, kosmetik, dan lainnya. Sampo, meskipun fungsi semua sampo sama, yaitu untuk membersihkan rambut, tetapi produk yang dihasilkan produsen pasti berbeda. Mereka memiliki ciri khusus, misalnya perbedaan aroma, perbedaan warna, kemasan, dan lainnya. Pada pasar monopolistik, produsen memiliki kemampuan untuk mempengaruhi harga, walaupun pengaruhnya tidak sebesar produsen dari pasar monopoli atau oligopoli. Kemampuan ini berasal dari sifat barang yang dihasilkan. Karena perbedaan dan ciri khas dari suatu barang, konsumen tidak akan mudah berpindah ke merek lain dan tetap memilih merek tersebut walau produsen menaikkan harganya. Kemudian, pada pasar persaingan monopolistik, harga bukanlah faktor yang bisa mendongkrak penjualan. Selanjutnya, kami akan membahas ciri-ciri dari pasar persaingan monopolistik. Yang pertama, terdapat banyak produsen atau penjual. Pasar ini tidak memiliki produsen atau penjual sebanyak pasar persaingan sempurna, dan tidak ada satupun produsen yang mempunyai skala produksi yang lebih besar dari produsen lainnya. Yang kedua, adanya diferensiasi produk. Pasar ini menawarkan produk yang cenderung sama, namun memiliki perbedaan-perbedaan khusus dengan produk lainnya, misalnya dari cara pengemasan, pelayanan yang diberikan, dan cara pembayaran. Yang ketiga, produsen dapat mempengaruhi harga. Berbeda dengan pasar persaingan sempurna, di mana harga terbentuk berdasarkan mekanisme pasar, maka pasar monopolistik dapat mempengaruhi harga, meskipun tidak sebesar pasar oligopoli dan monopoli. Yang keempat, produsen dapat keluar masuk pasar. Hal ini dipengaruhi oleh laba ekonomis. Saat produsen hanya sedikit di pasar, maka laba ekonomisnya cukup tinggi. Ketika produsen semakin banyak dan laba ekonomisnya semakin kecil, maka pasar menjadi tidak menarik dan produsen dapat meninggalkan pasar. Selanjutnya, keseimbangan dalam pasar persaingan monopolistik. Ciri-ciri persaingan monopolistik seperti yang diterangkan dalam bagian yang lalu menimbulkan pengaruh yang cukup penting atas corak permintaan yang dihadapi oleh perusahaan dalam persaingan monopolistik. Masing-masing perusahaan dalam persaingan monopolistik akan menghadapi kurva permintaan yang elastis. Perusahaan akan berproduksi saat MR sama dengan MC. Dalam jangka pendek, memungkinkan adanya profit, namun dalam jangka panjang, profit akan nol. Saat perusahaan menghasilkan profit, akan menarik perusahaan lain ke dalam pasar, sehingga menggerus perusahaan. Kurva permintaan turun, dan sebaliknya, hingga profitnya menjadi nol. Keseimbangan dalam pasar persaingan monopolistik terbagi menjadi dua, yaitu ada keseimbangan jangka pendek dan keseimbangan jangka panjang. Kita bahas dulu keseimbangan pasar jangka pendek. Keseimbangan jangka pendek tercapai apabila MR sama dengan MC. Kondisi keseimbangan perusahaan yang bergerak dalam pasar persaingan monopolistik sama dengan perusahaan yang bergerak pada pasar monopoli. Pada saat MR sama dengan MC di titik E, sama halnya dengan perusahaan monopolis, harga jual lebih besar dari biaya marginal, atau P lebih besar dari MC. Tetapi, kemampuan eksploitasi laba relatif terbatas karena kurva permintaan yang dihadapi sangat landai. Selanjutnya, keseimbangan pasar jangka panjang. Pada saat berada dalam keseimbangan jangka panjang, perusahaan sebenarnya tidak berproduksi pada tingkat yang paling efisien, sebab titik persinggungan antara kurva AC dan kurva D bukan titik terendah pada kurva AC. Jika perusahaan ingin memproduksi pada AC yang paling rendah, output harus ditambah sampai dengan output pada AC minimum. Pasar persaingan monopolistik memiliki kelebihan dan kekurangan.
kita bahas kelebihan dari pasar monopolistik. Yang pertama, banyaknya produsen di pasar memberikan keuntungan bagi konsumen untuk dapat memilih produk yang terbaik baginya. Yang kedua, kebebasan keluar masuk bagi produsen mendorong produsen untuk selalu melakukan inovasi dalam menghasilkan produknya. Yang ketiga, diferensiasi produk mendorong konsumen untuk selektif dalam menentukan produk yang akan dibelinya dan dapat membuat konsumen loyal terhadap produk yang dipilihnya. Yang keempat, pasar ini relatif mudah dijumpai oleh konsumen karena sebagian besar kebutuhan sehari-hari tersedia dalam pasar monopolistik. Selanjutnya, kekurangan dari pasar monopolistik. Yang pertama, pasar monopolistik memiliki tingkat persaingan yang tinggi, baik dari segi harga, kualitas, maupun pelayanan, sehingga produsen yang tidak memiliki modal dan pengalaman yang cukup akan cepat keluar dari pasar. Yang kedua, dibutuhkan modal yang cukup besar untuk masuk ke dalam pasar monopolistik, karena permainan pasar di dalamnya memiliki skala ekonomis yang cukup tinggi. Yang ketiga, pasar ini mendorong produsen untuk selalu berinovasi, sehingga meningkatkan biaya produksi yang akan berimbas pada harga produk yang harus dibayar oleh konsumen. Nah, kita telah sampai pada bagian akhir video. Terima kasih ya sudah mau menyimak video ini sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.